Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat memasuki tahun 2021. Di hari yang ketiga hari ini kita memasuki tahun yang baru dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Karena tema tahun ini penyertaan Allah itu luar biasa dan Tuhan katakan aku ada sebab aku ada. Mari kita mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan untuk kemurahan Tuhan. Kita mau memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Kita pujikan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Lagi katakan, Kau hiasi Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh kasih Tuhan tidak pernah lekang buat kita. Cintanya tidak berubah, penyertaannya tidak berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
menikmati kasih-Mu dan cinta-Mu Tuhan. Sungguh kami menikmati penyertaan-Mu yang sempurna. 2020 sudah kami tinggalkan dan kami mulai menapaki 2021. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami tidak takut dan tidak gentar. Karena Engkau berkata, aku ada sebab aku ada. Tahun ini adalah tahun penyertaan Allah bagi kami. Oleh sebab itu kami mau melangkah dengan iman bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu bagi setiap kami pagi ini. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau. Dan kami mau menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Karena Engkau dahsyat dan luar biasa. Memberkati ibadah kami pagi ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita mau tetap terus mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Karena sepanjang tahun 2021 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita mau tetap mengecap kebaikan Tuhan. Karena Tuhan baik bagi orang yang percaya kepadanya. Kita pujikan lagu ini dengan iman. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kami percaya kepadamu. Amin. Sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Mari kita sama-sama bangun iman. Tetap andalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih
Tuhan, Bapak Ibu, sebagai ekspresi sukacita kita pada pagi hari ini, siapa yang mau menari buat Tuhan boleh lambaikan tangan bersama dengan saya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti yang menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari. Amin. Ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah bukan melompat di dalamku, bukan melompat seperti Daud melompat. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan melompat seperti Daud melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Sekali lagi, bila Roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. 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 Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Kita sudah menikmati kemurahan Tuhan. Apa yang dapat kita balas kepada Tuhan? Selain kita tetap menjaga iman percaya kita kepada Dia, mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Karena tidak ada yang dapat kita balaskan atas kebaikan Tuhan. Sama-sama kita pujikan lagu ini. Dengan apa akan ku balas Tuhan? Segala kebaikan-Mu. Benar Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami. Engkau yang mengasihi kami sedemikian rupa Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balaskan padamu Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia.
pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Amin. Hidupku dalam-Mu. Yes. Amin. Terima kasih. Kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Kasih-Mu kekal. Kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tidak ada yang dapat kami balaskan atas segala kebaikan-Mu. Jangan apakan ku Amin. balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Selamanya ku puji, ku sembah. Selamanya ku agungkan nama-Mu. Selamanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh tidak ada yang dapat kami balaskan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Dan kami mau terus mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kuatkan kami melalui firman-Mu. Biar kami tetap berpegang kepada kebenaran-Mu. Supaya kami tetap dapat menghadapi tahun 2021 dengan kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Apa saja yang disampaikan itu boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya. Selamat pagi, selamat bertemu lagi di tahun yang baru. Sekarang masuk di hari ketiga ya, tanggal 3. Saudara masih ada semangat? Puji Tuhan, kita bersama-sama pada pagi hari ini akan melihat lagi apa yang difirmankan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi saudara dan saya di tahun yang baru ini. Mari kita bersama-sama melihat apa yang menjadi tuntunan Tuhan di tahun yang baru ini. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Allah kota benteng kita, Tuhan pemimpin biduan dan Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung bergoncang oleh geloranya. Selah. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, dan ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai di ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dan dengan api. Diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Puji Tuhan. Saudara, sebanyak ayat yang kita sudah membacanya, ada 3 bagian yang saya akan pilah dari ayat-ayat ini, mulai dari ayat 2 sampai 3. Saudara-saudara, saya katakan semua yang ada pasti berubah. Allah memberikan perlindungan dan pertolongan sebagai benteng. Saudara-saudara yang kekasih, dan yang kedua dikatakan, saya pilih lagi ayat 5 sampai 6. Kehadiran Allah bagaikan sungai. Lalu yang bagian ketiga ayat 9 sampai 12. Allah berdaulat dan ketahuilah aku selalu ada. Puji Tuhan. Mazmur ini mengungkapkan kepercayaan dan keyakinan akan Allah. Sementara masa tidak ada kestabilan dan ketidakpastian. Apakah itu, saudara? Di dalam ayat-ayat ini kita membaca bahwa bumi berubah. Saudara bisa baca ayat itu dalam ayat yang di dalam ayat-ayat ini dikatakan bumi berubah
gunung-gunung bergoncang di dalam laut, ribut dan berbuih airnya, gunung-gunung bergoncang oleh geloranya. Inilah keadaan dunia, saudara, dari zaman ke zaman. Dan kita sekarang hidup di abad yang ke-20 lebih ini, saudara. Kita lihat, saudara, keadaan bumi, keadaan dunia. Dan kita sedang sekarang ini ada di bumi Indonesia. Kalau berbicara gunung-gunung, kalau berbicara laut, kalau berbicara keributan, sama juga, saudara, keadaan itu sama dengan keadaan bumi pada hari-hari ini. Saudara, bukan saja bergoncang tetapi penduduknya, manusianya, saudara, sering menghadapi berbagai-bagai masalah. Nah, saudara-saudara, di dalam ini kita akan melihat, saudara, bagaimana keadaan yang bisa menjadi jawaban. Yang pertama adalah kuasa, kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian dan kesengsaraan hidup ini. Jawabannya itu ada di dalam Allah. Saudara, Allah yang berkuasa itu, saudara, bisa menjawab apa yang menjadi persoalan di tengah-tengah dunia ini. Ya, saudara-saudara, Allah kita itu, ayat yang kedua, bagaikan tempat perlindungan dan kekuatan dalam kesesakan, dan itu sangat terbukti. Perlindungan dari bahaya. Saudara, percayalah kalau Allah mempunyai kuasa dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berlindung kepada Allah, Dialah perlindungan saudara dan saya dalam bahaya. Keamanan yang sejati, sebab dikatakan Allah bagi kita tempat perlindungan, kekuatan dalam kesesakan, dan itu sangat terbukti. Saudara, keamanan yang sejati ada, saudara, ada di dalam Allah. Dia selalu ada di tengah-tengah badai kehidupan ini. Yesaya pasal yang keempat dituliskan, saudara, seperti demikian. Saya akan membacakan sebentar ayat yang kelima dan keenam. Maka Allah akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap perhimpunan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap, serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan bagaikan tudung. Saudara yang kekasih, kita lihat di sini, ya, Dia adalah perlindungan dan kekuatan dalam kesesakan. Saudara, di tengah-tengah bahaya, di waktu malam Tuhan menudungi umat Allah. Di waktu siang Tuhan melindungi. Dikatakan bagaikan tudung. Puji Tuhan, jawaban kekuatan segalanya itu ada di dalam kekuasaan Tuhan. Lalu dikatakan kekuatan, mengacu pada keperkasaannya ketika memerangi musuh. Di dalam Keluaran, saudara, pasal yang ke-15, di situ dituliskan ayat yang ke-13, dituliskan demikian bunyinya. Ayat yang ke-13, demikian bunyinya, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka menggigil kegentaran menghadapi penduduk tanah Filistin. Saudara,
kita lihat di sini. Ayat ini mengatakan bahwa Allah itu setia. Allah itu setia dan menuntun umatnya yang telah ditebus. Dan ia memberikan kekuatan untuk saudara dan saya, untuk umatnya di tempat yang kudus. Puji Tuhan. Saudara, berikutnya kita akan melihat dan mencakup apa yang ada pada kekuatannya itu. Ia bekerja dengan kuat kuasanya di dalam Kolose pasal 1 ayat 29 yang dapat mengatasi halangan-halangan dalam hidup kita. Kolose, saudara, di situ dituliskan, mari kita akan lihat sebentar, saudara. Kolose pasal 1 ayat yang ke-29 berbunyi demikian. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Dikatakan oleh Paulus, kuasanya itu bekerja di dalam hidupnya. Saudara, mengatasi halangan hidup ini. Kuasanya itu dan kekuatannya itu bekerja untuk mengatasi segala halangan-halangan. Haleluya. Berikutnya saudara, ia menjadi penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Allah mengharapkan kita selalu berseru kepadanya karena di dalam Dia ada pertolongan. Ibrani pasal yang ke-4 di situ dikatakan ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Lihat saudara, bahwa Allah itu menjadi penolong dalam kesesakan saudara. Siapa pagi hari ini yang merasa ada kesesakan, seolah tidak ada lagi untuk meletakkan nafas kita. Saudara, marilah kita penuh keberanian datang kepada Tuhan. Karena saudara, pertolongannya itu sangat terbukti. Dan Allah sangat mengharapkan kita berseru. Saudara, kita berseru. Dan kita akan mendapat pertolongan pada waktunya. Percayalah ini saudara. Berikutnya saudara, dalam bagian yang kedua, bagaikan sungai. Saudara, bagian kedua, kehadiran Allah itu bagaikan sungai. Kita baca saudara, kehadiran Allah bagaikan sungai yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-46. Dikatakan demikian, kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran sebuah sungai. Allah di dalamnya, kota itu tidak akan tergoncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Saudara, dikatakan di sini, sungai Allah itu merupakan aliran yang terus menerus dari kasih karunia, kemuliaan dan kuasanya di tengah-tengah umatnya. Ada kasihnya, ada kuasanya, ada karunia yang diberikan. Saudara, Dia dengan setia. Yesaya 47 ayat 1. Saudara, di situ dituliskan seperti ini, saudara. Yesaya pasal 47 ayat 1.
Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air yang keluar dari bawah ambang pintu. Bait suci itu mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan ke bait suci sebelah selatan mezbah. Saudara, ada aliran. Kata Yeskel, ada aliran yang mengalir. Saudara, itu tidak lain adalah aliran dari takhta Allah. Ya, Wahyu 22 ayat yang pertama, di situ dikatakan, saudara, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal mengalir keluar dari takhta Allah, dari anak domba itu. Luar biasa. Saudara, sungai ini memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Karunia-Nya, kemuliaannya, kuasanya terus. Ini adalah pekerjaan dari Rohul Kudus di dalam hidup saudara. Biarkanlah sungai itu mengalir untuk memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Saudara, jangan padamkan atau berhentikan sungai itu. Biar dia mengalir. Takhta Allah itu penuh dengan kemuliaan. Saudara, ini adalah bagian yang ketiga. Ini adalah kedaulatan Allah. Kalau saudara melihat kedaulatan yang ketiga, Allah berdaulat, dan ketahuilah Allah selalu ada. Puji Tuhan. Saudara, ini adalah kedaulatan Allah di dalam Mazmur yang kita baca pada pagi hari ini. Berbunyi demikian, saudara. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta perang. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di permukaan bumi, di bumi. Haleluya. Saudara, ia berkuasa mengadakan permusnahan dan menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, mematahkan busur panah dan menumpulkan tombak, membakar kereta dengan api. Saudara yang kekasih, kalau saya baca ini, saya lihat dengan keadaan sekarang ini, dia menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, memusnahkan, menghentikan. Inilah kedaulatan Allah. Dia sanggup melakukan yang dunia tidak bisa lakukan. Saudara, sekarang kita semua dihebohkan, dikelilingi oleh COVID-19. Saudara, kita lihat semua, saudara-saudara, banyak yang harus pulang ke rumah Bapak, banyak yang harus mati karena COVID-19 ini, saudara. Siapa yang dapat mengatasi semua ini? Tuhanlah yang berdaulat. Mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta perang. Ini apa, saudara? Keributan bagaikan ombak yang bergulung-gulung. Keributan terus menerus. Saudara, baru-baru ini kita semua dihebohkan, apalagi di Indonesia yang ada kena mengena, saudara, dengan kondisi yang sekarang ini. Saya bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah negara kita Indonesia. Tuhan menjaga selalu.
Ya puji Tuhan. Dalam ayat 11, kalau saudara baca di dalam ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Haleluya. Diamlah ini, saudara, istilah Ibrani itu juga dapat diterjemahkan lepaskanlah. Yaitu berhentilah memegang hal-hal yang menghalangi saudara untuk meninggalkan Allah dan memberi kepada Dia tempat yang layak dalam hidup saudara dan saya. Berhentilah. Jangan saudara-saudara membuat segala sesuatu di dunia sekarang ini banyak yang menghalangi saudara. Kita berhenti memegang hal-hal semua itu. Percayalah saudara bahwa Tuhan memberikan supaya kita dilepaskan dari persoalan-persoalan hidup ini. Lalu dikatakan akulah Allah. Keluaran pasal 3 ayat 13 ayat sampai 14. Lalu Musa bertanya kepada Allah, tetapi apabila aku datang kepada umat, apakah mereka mau menerima aku? Kata Musa dengan penuh, saudara tanya kepada Allah. Karena Musa merasa bahwa dia tidak mampu, tidak mungkin bisa membawa umat Allah keluar dari negeri Mesir. Lalu Allah berkata, aku akan menyertai engkau. Dalam ayat 12, catatan berikutnya mengenai makna dari Allah. Aku adalah aku. Saudara, dalam kaitannya dengan kehadiran Allah. Saudara, tema tahun 2021 ini, aku ada, sebab aku ada. Maksudnya kehadiran Allah bersama dengan umatnya. Haleluya, kita bersyukur, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan saudara satu kepastian kepada Musa bahwa Tuhan akan menuntun umatnya keluar dari negeri Mesir. Saudara, ini adalah tindakan Allah yang sebenarnya, bahwa Ia mengatakan kepada Musa, aku ingin dikenal sebagai Allah yang selalu hadir. Artinya Allah kita itu aktif, saudara. Dia penuh kasih dan kerinduan untuk memperhatikan umatnya, membawa keluar dari negeri Mesir. Untuk saudara dan saya menebus dosa-dosa kita sampai kita diselamatkan. Puji Tuhan, saudara, inilah yang dapat saya berikan kepada saudara. Yang pertama tadi, bahwa semua yang ada itu berubah. Tetapi Allah memberikan perlindungan dan pertolongan sebab Dia menjadi benteng. Yang kedua, kehadiran Allah bagaikan sungai yang memberikan kekuatan, semangat Roh Kudus. Sungai itu mengalir dari takhta Allah. Saudara, izinkanlah aliran sungai itu mengalir di dalam hidup saudara supaya saudara menjadi kuat terus. Apapun yang terjadi tidak akan bisa memusnahkan iman saudara kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Allah berdaulat. Dialah yang berkuasa atas semua. Saya percaya Tuhan mudah saya mengatakan COVID tidak ada lagi di dunia. Bisa. Tapi saudara, ini semua Tuhan izinkan. Bahkan Dia mengatakan, aku ada sebab aku ada. Percayalah saudara, ini pertanda bahwa Tuhan ingin dikenal sebagai Allah yang selalu hadir dan aktif untuk mengasihi saudara dan memperhatikan saudara sekalian. Puji Tuhan,
firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini sebagai renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan di awal tahun minggu pertama ini, saudara. Tanggal 3. Mari kita sing-singkan lengan baju rohani kita untuk siap berjalan memasuki terus hari berikutnya tahun 2021 ini. Saya ingin bersama-sama menyadarkan kembali bahwa Tuhan ada dimanapun kita ada. Seperti tema kita, aku ada sebab aku ada. Puji Tuhan, kita nyanyi lagu ini. Saya ada, Tuhan pun ada. Kita nyanyikan lagu ini. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Tolong saya. Haleluya. Mengalirlah sungai dari Allah, dari tahta Allah mengalir ke seluruh jemaat yang ada. Biarlah kami dikuatkan oleh air-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Haleluya. Engkau ada Tuhan, sebab Engkau ada. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan terima kasih kepada Engkau. Kami semua yang hadir di ibadah pada pagi hari ini, kami mengatakan Tuhan terima kasih. Kami sehat, kami kuat, kami mendapat perhatian yang khusus dari Engkau. Sebab Engkau selalu ada dan Engkau tidak pernah tidak ada, Engkau ada. Sebelum dunia ini ada, Engkau sudah ada. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai Allah yang pasti, yang tidak pernah mengecewakan, yang selalu memberikan perhatian kepada kami di dalam segala situasi dan keadaan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami sembah Engkau, kami ucapkan syukur dan terima kasih. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon semua ini. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini, saudara-saudara, dengan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terpujilah Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah usiamu, umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Ilahi, mujizat-mujizat surgawi menjadi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati.